Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tratini, NIM 1914226, kelas Perbankan Syariah A semester 4. Saya di sini akan sedikit menceritakan tentang pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi pada bank. Nah, adapun contoh kasus yang saya ambil yaitu pemalsuan bilet deposito pada bank tabungan negara, yaitu Bank BTN. Kasus ini bermula yaitu pada tanggal 16 November tahun lalu, yaitu ketika nasabah akan mencairkan dananya. Ternyata biletnya itu tidak bisa dicairkan. Nah, dari kasus tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menyelidiki kasusnya. Ternyata pantas saja tidak bisa dicairkan karena biletnya ini palsu, makanya tidak bisa dicairkan. Dan setelah melakukan penyelidikan itu, Otoritas Jasa Keuangan juga menemukan bahwasannya ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dari bank tersebut. Karena kenapa? Karena di sini bank memberikan wewenang lebih kepada kantor kasnya, yaitu untuk pembukaan rekening baru dengan tujuan katanya itu memberikan wewenang tersebut karena bank tersebut sedang mengejar target, yaitu perolehan dana dari nasabah dan dana kredit. Tapi sebenarnya itu tidak boleh. Karena kenapa? Walaupun sedang mengejar target, fungsi dari kantor kas itu hanya menerima setoran dan pembayaran saja, tidak boleh adanya pembukaan rekening. Maka dari situ OJK melarang seluruh kantor kas untuk pembukaan rekening. Karena kenapa? Karena OJK menetapkan bahwasanya pembukaan rekening hanya boleh di kantor cabang saja, tidak boleh di kantor kas. Nah, adapun OJK juga mencatat kasus pelanggaran lainnya. Di antaranya itu ada 3 kasus, yaitu ketentuan penting mengetahui secara rinci, yaitu secara rinci nasabah secara tetap muka. Ternyata Bank BTN ini menghilangkan prosedur tersebut. Dan yang kedua yaitu tidak adanya pengendalian internal yang berjalan. Tidak ada yang berjalan, yaitu tidak ada pengendalian internalnya di Bank BTN tersebut. Dan yang ketiga itu adanya konspirasi antara pegawai bank dengan pemilik dana. Nah, dari kasus tersebut maka memakan banyak korban. Di antaranya itu 4 perusahaan. 4 perusahaan. Yang pertama itu PT Asuransi Mega Indonesia, PT Surya Atta Nusantara, dan PT Asuransi Umum Mega, dan yang keempat itu ada PT Industri Finansial. Nah, dari korban tersebut yaitu kerugiannya itu mencapai 300 miliar, sangat banyak bukan kerugiannya itu. Dan Polda Metro Jaya juga menetapkan ada 4 tersangka, yaitu dari kasus tersebut Polda Metro Jaya itu menetapkan 4 tersangka. Yang pertama itu 2 kepala kantor Bank BTN, yang kedua itu seorang dari asuransi Jiwa Mega, dan pegawai Surya Atta Nusantara, dan oknum-oknum lainnya. Saat ini berkasnya itu sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi di Jakarta dengan dijerat dengan pasal pemalsuan dan penipuan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.